Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat adik-adik kelas 11 dimanapun berada. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Kira-kira apa sih pengertian dari teks prosedur? Bagaimana sih strukturnya? Ciri-ciri, macam-macam, dan bagaimana sih kaidah kebahasaannya? Mari simak lebih lanjut ya. Cekidot! Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi tujuannya untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Struktur teks prosedur. Ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Untuk struktur tujuan yang ada di dalam teks prosedur cukup beragam. Contohnya, yang paling sering dijumpai ialah pengantar topik. Tetapi tidak hanya itu, bisa saja tujuan tersebut berisi alasan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Nah, hal ini berarti tujuan merupakan hasil akhir yang didapat jika mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua, langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah menerangkan tentang proses dari tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang lebih maksimal sesuai tujuan pembuatan teks prosedur. Nah, pada bagian ini, langkah-langkah wajib disusun secara berurutan, sebab nantinya akan membahas dari tahapan 0 sampai hasil pencapaian. Misalnya, pada saat kamu membuat sebuah teks prosedur mengenai memasak, tidak mungkin jika menulis langsung mengenai menghidangkan masakan. Sebelumnya, kalian harus menjelaskan langkah-langkah dari proses penyiapan bahan dan proses memasaknya terlebih dahulu. Kemudian penegasan ulang. Untuk penegasan ulang ini berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat imperatif merupakan sebuah kalimat yang dapat memberikan adanya suatu perintah dan fungsi yang meminta atau melarang seseorang sebagai melakukan apapun. Contohnya, aduklah adonan kue hingga kalis. Potonglah wortel sehingga berbentuk dadu. Carilah bibit tanaman yang berkualitas bagus. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif merupakan sebuah bagian dari ucapan yang menunjukkan bahwa suatu tindakan atau aktivitas harus dilakukan pada suatu objek. Dalam kata kerja ini biasanya memiliki awalan mem atau tanpa akhiran kan. Contohnya membungkus, mengangkat, menggantung, memegang, dan lain-lain. Yang ketiga, memakai kata penghubung atau konjungsi, yakni untuk menyatakan waktu, tujuan, dan urutan. Contohnya, untuk menyatakan waktu, menggunakan kata kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu.
Untuk menyatakan tujuan, menggunakan kata supaya, untuk, dan agar. Sedangkan untuk menyatakan urutan, menggunakan kata pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, menggunakan kata keterangan cara yang akurat, seperti keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan derajat atau kualitas, keterangan akibat, dan keterangan syarat. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Ulangi gerakan selama 3 kali. Goreng adonan hingga kecoklatan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada macam-macam teks prosedur. Jadi macam-macam teks prosedur itu yang bisa saya jelaskan di sini ada 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Ini merupakan teks prosedur yang hanya terdiri dari 2-4 langkah saja. Nah, kebalikannya adalah dengan teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini merupakan teks yang berisi banyak langkah seperti itu. Jadi bisa terlihat jelas ya. Kemudian yang ketiga ada teks prosedur protokol. Ini merupakan teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah. Jadi tidak harus runtut. Nah, walaupun bisa berubah-ubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Nah, setelah macam-macam, ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Ini merupakan satu submateri yang penting juga ya dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur sendiri yang pertama ada konjungsi temporal. Ini merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah itu, kemudian, lalu. Nah, untuk contohnya, lebih detailnya nanti kita identifikasikan langsung dengan contoh teks prosedur di slide berikutnya ya. Yang kedua ada imperatif. Ini merupakan kalimat yang mengandung perintah. Yang ketiga ada verba material dan tingkah laku. Ini merupakan verba yang mengacu pada tindakan. Sedangkan tingkah laku itu mengacu pada tindakan berdasarkan ucapan. Nah, yang keempat ada deklaratif. Ini merupakan kalimat yang berisi pernyataan. Yang kelima ada partisipan manusia. Ini merupakan mempersatukan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian yang keenam ada interogatif. Ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan. Kalau deklaratif pernyataan, interogatif pertanyaan. Nah, yang ketujuh ada bilangan penanda. Ini merupakan bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Baik. Ini kita lanjut untuk mengidentifikasi ya dengan contoh teks prosedur di slide terakhir ini. Misalkan konjungsi temporal. Ini merupakan konjungsi atau kata hubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu kejadian ya. Misalkan dalam yang terlihat jelas ya ini di nomor 6. Setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali lalu. Nah, di situ setelah, kemudian lalu, itu sudah menunjukkan konjungsi temporal ya. Kemudian yang kedua ada imperatif. Ini kalimat yang mengandung perintah. Nah, di sini banyak sekali. Ada periksa, bersihkan, amankan, persiapkan perlengkapan, buka lembaran tenda, tancapkan. Nah, itu semua kata perintah. Itu termasuk ke dalam imperatif. Kemudian yang ketiga ada verba material dan tingkah laku. Ini merupakan kata kerja ya, yang mengacu pada tindakan. Memeriksa, membersihkan, mengamankan, menancapkan. Nah, itu semua termasuk ke dalam verba material tingkah laku. Kemudian yang selanjutnya ada deklaratif. Ini kalimat yang berisi pernyataan. Nah, pernyataan ini bisa dilihat di contohnya ya, di nomor 7. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Ini merupakan saran tetapi juga pernyataan ya. Kemudian yang kelima ada partisipan manusia. Nah, kalau partisipan manusia ini di dalam teks ini tidak ada, tetapi saya bisa memberikan contoh misalkan.
Suruh teman di sampingmu untuk memegang tali yang sebelah kanan. Nah, itu kita membutuhkan partisipasi teman kita untuk membantu pekerjaan kita. Kemudian yang keenam ada interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan. Di sini juga tidak ada ya. Kalau saya berikan contoh itu misalkan di dalam teks prosedur itu biasanya ada di akhir. Sampai sini teman-teman sudah paham atau sampai sini bisa kita coba untuk melakukannya? Nah, itu kan tanda tanya. Kalau nggak di awal kalimat, biasanya bagaimana cara membuat atau bagaimana cara mendirikan tenda? Nah, itu biasanya tanda tanya. Kemudian yang ketujuh ada bilangan penanda. Ini adalah bilangan yang mengurutkan ya. Jadi seperti di sini ada di nomor 1 sampai 8 ini. Yang pertama periksa apa itu, yang kedua 3, 4 dan seterusnya. Itu termasuk bilangan penanda. Nah, jadi itu tadi ya adik-adik penjelasan seputar teks prosedur. Selamat belajar dan sehat-sehat ya. See you next time.